jongkok duduk dengan kakinya diletakkan di atas meja kerjanya. Dia tengah memikirkan bagaimana menghancurkan atau mencuri proposal Taeyong. Dia menyuruh preman yang pernah memukul Taeyong itu untuk mencuri proposal Taeyong. Dan belum dia memastikan itu berhasil, tapi Ri dan Tuan Shen sudah meyakinkan jika rencananya akan berhasil. Kau tidak perlu takut, orang suruhanmu itu bisa mengerjakan pekerjaannya dengan rapi. Subin mendengar rekaman yang direkamkan oleh Ajuma yang dia suruh itu. Sebelumnya, Subin mendengar jika Jongkok dan Rihe ingin mencuri proposal Taeyong. Untung saja Subin diam-diam menyuruh sekretaris Taeyong untuk memanipulasikan semuanya yang ada di perusahaan Taeyong. Dan proposal hasil Taeyong aman. Taeyong tak menyangka jika di dunia ini ternyata masih ada orang seperti itu. Sekarang Subin akan pelan melenyapkan mereka. Segera dia juga akan memberitahu pada Taeyong. Subin menganggukkan kepalanya. Mengapa kau melakukan ini tanpa memberitahuku? Kau jangan pecat Henry, kau bisa marahiku. Taeyong tersenyum tipis mendengar peraturan Subin, dan dia tidak marah, justru dia berterima kasih. Aku tak marah, aku malah berterima kasih padamu, ucap Taeyong. Subin ikut tersenyum. Aku sekarang mempunyai sebuah ide, tambah Taeyong. Subin langsung duduk tegak mendengar ide apa yang Taeyong punya. Taeyong sekarang pergi ke perusahaan Games Company, dan lagi-lagi saat dia ingin pulang, dia bertemu lagi dengan orang yang dia benci. Siapa lagi jika bukan mereka berdua. Dia berjalan dengan jongkok sambil menggandeng lengannya itu dengan mesra, dan sekarang mereka saling bertemu dan berhadapan. Kau bilang kau ingin menjalin kerjasama dengan Games Company, bagaimana jika aku menolaknya? Jongkok menepuk bahu Taeyong dengan kuat. Taeyong menatapnya santai. Dia merasa lewat apa yang dikatakan Jongkok tadi. Kau boleh menang kali ini, tapi aku tak akan membiarkan Games Company jatuh ke tanganmu. Balas Taeyong sontak membuat Jongkok langsung tertawa keras, dan dia membuat Taeyong sedikit kesal. Kau lucu Jongkok, aku rasa kau akan memohon padaku nantinya. Ian merasa kepalanya mulai tak terasa. Dia memutuskan untuk keluar dari supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Padahal neneknya tidak mengizinkan Ian untuk keluar, tapi ia tetap memaksa.
Sekarang Ian ingin menyeberang ke seberang, lebih tepatnya depan halte. Dia ingin menunggu halte bus. Ian menyeberang menoleh ke kanan kiri, lalu dia pun melangkahkan kakinya untuk menyeberang. Saat dia menyeberang, tiba-tiba saja ada sebuah motor muncul entah dari mana dan menabrak Ian. Seketika semua barang yang dia bawa terjatuh dan ia tergeletak di jalan dalam keadaan pingsan, kepalanya juga mengalirkan. Sekarang matanya tertuju pada Ian yang sedang diatasi oleh dokter. Ian, kumohon bertahan, doa dokter. Diam-diam memakai dirinya dalam hati. Dia merasa sangat gagal menjadi adik yang baik untuk kakaknya yang terkena masalah itu. Nona, maafkan aku. Cukup lama dokter menangani Ian di dalam ruangan IGD. Itu akhirnya selesai. Dokter selalu dengan penuh keringat. Dokter, bagaimana dengan Ian? Dia mengaca dirinya dengan senyuman manis, tapi ketika senyuman itu hilang, mengingat orang yang dia cintai itu entah kemana. Semenjak pertemuan di mana ia tidak mengenal dirinya itu. Seorang mengetuk pintu ruang ganti di mana Taeyong tempat ini. Dengan cepat, Taeyong bangkit dari duduknya untuk membuka pintunya. Seketika tubuh Taeyong membeku saat membuka pintunya itu. Jantungnya berdetak kencang, rahang mengeras, dan matanya mulai memerah. Maafkan aku, Taeyong. Dengan pelan, Taeyong membalas pelukan Ian yang sudah lama dirindukan itu dan mencium aroma tubuhnya. Masih ada 1 jam acaranya dimulai. Aku tunggu di luar, permisi, pamit Sobin. Dia merasa tidak pantas berdiri dan melihat sepasang kekasih saling melepas rindu itu. Dia merasa menjadi obatnya. Sebelum Sobin pergi, dia menutup pintunya. Ini agak tidak ada yang melihat apa yang nantinya sepasang kekasih itu lakukan. Tidak seharusnya aku minta ya. Aku yang minta maaf karena aku tidak bisa menolongmu. Tidak, aku tidak salah. Aku yang salah. Bahkan aku kemarin tidak mengenalimu. Air mata Ian mengalir seperti air hujan tak henti-henti. Taeyong menggerakkan jarinya ke pipi Ian untuk menghapus air matanya itu. Sudah, jangan bahas itu lagi. Lupakan apa yang sudah terjadi kemarin. Yang penting sekarang kau dan aku sudah kembali bersatu dengan keadaan sehat, tak ada luka lagi. Aku sudah bisa berjalan dan kau sudah tidak amnesia lagi. Bibir Ian sedikit terangkat lebar. Taeyong memajukan bibirnya ke kening Ian. Dia mencium kening Ian yang beralih ke bibir yang paling hangat. Sangat Taeyong rindukan. Mereka menjadi keduanya saling melepas rindu mereka semenjak mereka terpisah cukup lama. Lalu mereka melepasnya dengan nafas terengah-engah.
Kini 3 orang itu tengah siap-siap menuju ke perusahaan Kim. Mereka tak percaya jika perusahaan Kim akan bekerja sama dengannya dan memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan Taehyung. Jungkook kini menebarkan senyumannya kemenangan. Dia hanya menunggu. Dia berlutut padanya dan pada perusahaan di sini nih. Dia menjalankan rencananya dengan lancar. Tidak ada yang tahu jika semuanya mereka bertiga yang berbuat. Taehyung malah tersenyum semakin lebar mendengar penuturan Rihi. Dia tidak merasa tertekan sama sekali. Untuk apa aku malu? Aku kesini karena diundang. Dan mereka mengundang bukan melihat fisik kan, ujar Taehyung membuat mereka terdiam. Jangan sombong Taehyung, aku takutnya kau akan menyesal, timpal Jungkook. Benarkah? Aku rasa kalian yang menyesal, ketus Taehyung ditambah tawa sarkasnya. Taehyung pun meninggalkan mereka. Kau Bob, tanya Taehyung sambil mengelus pipian. Aku takut tak bisa menjalankan rencananya dengan baik. Taehyung mengelus kepalanya yang tenang. Aku tidak perlu takut, genggam terus tanganku hingga semuanya terungkap. Taehyung langsung duduk di kursi rodanya dan akan didorong Ian. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat wajah 3 orang itu. Bagaimana jika mengetahui Ian sudah kembali dan Taehyung sudah bisa berjalan? Taehyung juga sedikit gugup walau hanya sekedar membahas proyek dan yang lainnya akan dibahas oleh ayahnya. Mari kita sambut kedua donatur Kim's Company adalah Kim Taehyung. Seru pembawa acara itu dengan semangat. Tuan Shin dan Nadia sudah tak bisa menormalkan dirinya. Jantung mereka berdetak kencang, seluruh tubuhnya bergetar. Begitu juga dengan Jungkook. Jungkook malah sedang mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Karena dia yakin jika Taehyung ada menyiapkan suatu hal yang gila untuk Shell Corporation. Apa? Taehyung menipu kita? Bagaimana ini? Tanya Rihi sambil berbisik pada ayahnya. Iya benar, Taehyung sudah keterlaluan. Taehyung tersenyum lebar sambil menaikkan alisnya. Bagaimana rasanya aku bisa memberikan lebih dari ini? Jungkook pun diam-diam bangkit dari kursinya dan segera keluar dari Kim's Company ini. Saat dia berhasil keluar dari ruangan itu, dia bergegas mengambil mobilnya. Segera ikuti kemana dia pergi, bisik Sobin pada SP yang sudah dia sewa. Kini reporter tengah mendengar jawaban dari pertanyaannya. Tentu saja masih, tapi ada beberapa perusahaan yang masih dipertimbangkan untuk menjalin kerjasama.